Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 3 MI yang sholih dan sholihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama rangkuman materi Al-Quran Hadis kelas 3 MI semester 2 sebagai persiapan STS atau PTS Genap yang terdiri dari 3 bab, antara lain bab 7 Al-Quran Surah Al-Kafirun, bab 8 Al-Quran Surah An-Nasr, dan bab 9 Al-Quran Surah Al-Lahab. Anak-anak, sebelum mulai belajar, duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rangkuman materi bab 7 Al-Quran Surah Al-Kafirun. Quran Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Dalam Al-Quran, Surah Al-Kafirun terletak pada urutan ke-109. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah. Isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun. Anak-anak diperhatikan ya. 1. Surah Al-Kafirun dinamakan Al-Kafirun karena berisi seruan terhadap orang-orang kafir. 2. Pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang kafir. 3. Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah mengikuti ajaran orang kafir. 4. Bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan para pengikut beliau bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. 5. Usaha orang-orang kafir untuk melarang dakwah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berhasil. Rangkuman materi bab 8 Al-Quran Surah An-Nasr. Quran Surah An-Nasr. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surah An-Nasr tergolong surah Madaniyah. Surah An-Nasr termasuk surah ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr diturunkan setelah surah At-Taubah. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah itu adalah peristiwa kemenangan kota Makkah, yaitu ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Isi kandungan Quran Surah An-Nasr. 1. Kesulitan Nabi Muhammad dalam berdakwah menyebarkan agama Islam pada akhirnya mendapatkan kemenangan. 2. Bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah. Kewajiban manusia itu berusaha dan berdoa. 3. Surah An-Nasr juga mengandung perintah kepada manusia untuk bertasbih dan memuji kepada Allah atas kemenangan yang telah diraih dan meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. 4.
Dalam surah An-Nasr dijelaskan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad pasti membawa kemenangan. Allah memerintahkan agar meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya. Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah. 5. Allah memerintahkan kepada manusia agar mensucikannya dengan meningkatkan syukur kepadanya. Rangkuman materi bab 9 Al-Quran Surah Al-Lahab. Quran Surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Lahab termasuk surah ke-111 dalam Al-Quran. Nama Al-Lahab diambil dari ayat pertama. Al-Lahab artinya gejolak api. Quran Surah Al-Lahab tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Surah Al-Lahab disebut surah Al-Lahab dikarenakan di dalam surah Al-Lahab ini menceritakan tentang paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Isi kandungan Quran Surah Al-Lahab. Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab selalu menentang dan mengganggu dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Abu Lahab dibantu oleh istrinya yang bernama Arwah. Istri Abu Lahab diumpamakan seperti orang yang membawa kayu bakar, dikarenakan istrinya suka membawa kayu bakar berduri. Arwah meletakkannya di sepanjang jalan yang dilalui Nabi untuk menjebak Nabi Muhammad dan gemar menyebar fitnah kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Oleh sebab itu, Abu Lahab dan istrinya keduanya akan celaka dan masuk neraka. Bentuk azab atau siksa yang akan diterimanya di neraka sesuai dengan perilakunya sendiri. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Dengan tali itu, Allah menjerat lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu mencampakkannya ke dasar neraka. Anak-anak, semangat belajarnya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.